Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vitalia Rizky Prasetya dengan NPM 27006416014. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 saya, yaitu menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah keamanan siber dengan dosen pengampu Bapak Ari Gunawan. Saya di sini mengambil materi bab 7 dengan materi keamanan database. Konsep dasar keamanan database. Database atau basis data merupakan salah satu perangkat yang sangat vital bagi sebuah organisasi, karena database mengandung informasi yang sangat sensitif yang harus dilindungi dari kerentanan dan eksploitasi keamanan. Seluruh perangkat organisasi harus bekerja terus-menerus untuk mengidentifikasi dan memulihkan kerentanan tersebut dengan menggunakan berbagai alat yang tersedia. Keamanan database sendiri merupakan suatu cara untuk melindungi database dari ancaman, baik dalam bentuk sengaja maupun bukan. Artian ancaman di sini adalah segala situasi yang sifatnya mempengaruhi sistem, bahkan merugikan. Pada sebuah sistem database dikenal dengan administrator database. Administrator database memegang peranan penting karena mempunyai hak untuk mengontrol dan mengatur database. Database yang mengandung banyak data sensitif ini dapat dijual atau dicuri, yang menyebabkan organisasi tersebut kehilangan bisnis atau reputasi, terutama jika organisasi tersebut ditemukan melanggar peraturan atau standar industri yang menutup tingkat keamanan dan yang tinggi, contohnya bank. Konsep dasar keamanan database. Ada 10 ancaman teratas terkait database menurut Application Security Inc. adalah sebagai berikut: 1. Password yang lemah, 2. SQL injection, 3. Hak user dan grup berlebihan, 4. Fitur-fitur DBMS yang tidak perlu diaktifkan, 5. Manajemen konfigurasi yang rusak, 6. Overflow, 7. Hak istimewa untuk beberapa user, 8. Kegagalan layanan, 9. Unpaid DBMS, 10. Data yang tidak terenkripsi. Kategori keamanan database diambil dari Panduan Penanganan Insiden Keamanan Database oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tahun 2014. Berikut garis besar kategori keamanan database. Yang pertama adalah keamanan server. Perlindungan server adalah suatu pembatasan akses yang sebenarnya pada database itu sendiri. Ide dasarnya adalah kita tidak dapat mengakses apa yang kita lihat, atau apakah kita ingin database server kita dapat dilihat orang lain. Database bukanlah suatu web server di mana koneksi yang tidak dapat dikenali tidak diizinkan. Yang kedua ada trusted IP access. Setiap server harus memiliki konfigurasi alamat IP yang diperbolehkan mengakses dirinya, sebagaimana tidak mengizinkan orang lain memasuki rumah seseorang tanpa izin, maka tidak pula mengizinkan semua orang dapat mengakses server dari sebuah organisasi. Trusted IP access merupakan server database terbatas yang hanya memberikan respon pada IP yang dikenali saja. Lanjut, ada C, database connection. Saat ini semakin banyak aplikasi dinamis menjadi sangat menggoda untuk melakukan akses yang cepat, bahkan update yang langsung tanpa autentifikasi. Jika kita ingin mengizinkan pemakai dapat mengubah database melalui web page, pastikan memvalidasi semua masukan untuk memastikan bahwa inputan benar, terjamin, dan aman. Sebagai contoh, pastikan menghilangkan semua kode SQL agar tidak dapat dimasuki oleh user. Jika seorang admin yang membutuhkan koneksi ODBC, pastikan koneksi yang digunakan unik. Yang terakhir ada database access control. Kontrol akses tabel ini adalah suatu cara bentuk keamanan yang sering diabaikan,
karena cukup sulit penerapannya. Pengguna kontrol akses tabel yang benar dibutuhkan kolaborasi antara sistem administrator yang mengembalikan database. Hal ini sulit dilakukan. Pemberian izin user dapat menggabungkan informasi yang membuat informasi terbuka kepada publik. Jika seseorang mengakses informasi, apakah akan dilihat menggunakan session atau session yang sama, tahu dari tabel digunakan sebagai referensi sistem, mengapa ia diberikan izin selain membaca saja. Ada 5 tahapan keamanan pada database. Yang pertama adalah pisahkan database sensitif. Pertahankan inventaris akurat dari semua database yang digunakan di seluruh organisasi atau perusahaan yang diidentifikasi semua data sensitif yang berada di database tersebut. Yang kedua adalah eliminasi kerentanan. Terus-menerus melakukan identifikasi dan memulihkan kerentanan yang mengekspos database. Yang ketiga adalah enforce last privilege. Identifikasi hak pengguna dan menegakkan kontrol akses dan hak istimewa pengguna untuk membatasi akses hanya pada data minimum yang diperlukan bagi karyawan untuk melakukan pekerjaannya. Lalu yang keempat ada pantau penyimpangan anomali. Terapkan kebijakan sesuai dan pantau kerentanannya tidak dapat diperbaiki untuk setiap dan semua kegiatan yang menyimpang dari kegiatan yang diperbolehkan. Yang kelima ada tanggapi perilaku yang mencurigakan. Waspada dan tanggapi perilaku abnormal dan mencurigakan serta real time untuk meminimalkan resiko seseorang. Best practice pada keamanan database. Langkah pertama untuk memastikan keamanan database adalah mengembangkan rencana keamanan database yang mempertimbangkan penggunaan standar keamanan yang harus dipatuhi organisasi. Sebagai inventaris semua database lingkungan jaringan organisasi. Hal ini dapat dilakukan secara efisien melalui penggunaan teknologi manajemen kerentanan yang dapat secara otomatis menemukan semua database yang menjalankan pemindaian untuk mengidentifikasi yang mengandung data sensitif, seperti data keuangan dan data pelanggan. Penilaian yang dilakukan oleh teknologi tersebut dapat menilai kerentanan database dan kesalahan konfigurasi, mengidentifikasi masalah password yang lemah, kontrol akses yang buruk, dan mencari tahu kerentanan yang dapat dieksploitasi sehingga dapat memprioritaskan perbaikan terhadap kesalahan atau kerentanan tersebut. Best practice yang selanjutnya, teknologi seperti database activity monitoring atau DAM akan membantu proses mengurangi kerentanan yang memberikan visibilitas secara real time ke semua aktivitas database. Database dikumpulkan dan dianalisis untuk mencari kegiatan yang melanggar kebijakan keamanan atau mengidentifikasi anomali terjadi. Langkah terpenting yaitu memastikan penggunaan password yang baik, strong password, yang digunakan untuk mengenkripsi data sehingga password bawaan atau default password tidak diubah menjadi pengguna, sehingga bisa menjadi salah satu penyebab anomali terjadi. Untuk tahapan lebih lanjut dalam melindungi data atau informasi, maka semua data harus disimpan ke dalam database dalam keadaan yang sudah terenkripsi dengan catatan akses ke kunci enkripsi terkontrol dan terpantau dengan ketat. Salah satu aspek untuk mempertimbangkan dalam menjaga keamanan database adalah dengan pelatihan keamanan dan kesadaran karyawan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua karyawan mengetahui kebijakan keamanan organisasi dan praktik terbaik yang disyaratkan. Pelatihan yang berkelanjutan dianggap sebagai praktik terbaik dalam pencegahan data sensitif terekspos keluar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.